Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin puding Milo Oreo dan aku pakai cetakan yang lagi viral banget karena hasilnya tuh bener-bener cantik seperti yang kamu lihat. Selain untuk ide jualan, juga cocok banget untuk ide hampers atau hantaran di segala acara. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Nah, jadi gimana sih cara membuatnya? Juga pakai bahan apa aja? Kamu wajib simak terus videonya sampai akhir. So, keep on watching. Untuk bahan apa aja yang kupakai semuanya sudah ada di layar, kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone atau layar PC. Dan aku juga sudah tulis ulang semua bahan di description box di bawah. Untuk langkah yang pertama, aku mau bikin pudingnya terlebih dahulu, jadi masukkan satu bungkus agar-agar plain atau tanpa warna. Kemudian aku juga pakai satu bungkus Nutrijel atau bubuk jelly juga tanpa warna. Agar pudingnya nanti lebih lembut lagi, aku tambahkan dengan 2 sendok makan tepung maizena. Tambahkan dengan setengah sendok teh garam, kemudian masukkan gula pasir. Nah, gula pasir di sini aku hanya pakai 9 sendok makan aja ya. Kalau kamu yang suka manis banget, kamu bisa tambahkan lagi untuk takarannya. Lanjut aduk-aduk hingga semua bahan kering tercampur rata. Kemudian tambahkan dengan susu cair. Untuk susu cairnya ini sebaiknya pakai susu full cream ya, karena tuh lebih enak banget rasanya kalau full cream. Tapi kalau nggak ada, kamu juga bisa pakai susu cair yang lainnya. Tambahkan dengan 200 ml air putih atau boleh juga semuanya full pakai susu cair. Kemudian aduk rata semua bahan hingga benar-benar tercampur. Dan ini sebelum dinyalakan api kompornya. Dan setelah tercampur, kemudian mulai nyalakan api dan didihkan hingga meletup-letup seperti ini. Setelah itu, matikan api kompor dan lanjut aduk-aduk ya, agar uap panasnya ini cepat berkurang. Setelah itu, bagi menjadi 2 sama rata, dan ini aku masukkan kurang lebih sebanyak 600 ml per bagiannya. Setelah itu, aku mulai bikin untuk layer yang pertama, aku mau campurkan dengan biskuit Oreo. Jadi aku hanya ambil 5 keping biskuit Oreo, kemudian aku hancurkan. Untuk Oreonya ini nggak aku pisahkan antara krim dan juga biskuitnya. Jadi benar-benar biskuitnya itu campur dengan krim, aku hancurkan dan kemudian aku masukkan ke dalam satu bagian puding susu ini. Setelah itu, aduk rata hingga benar-benar tercampur dan nanti puding Oreonya akan hancur ke dalam puding susunya. Sebelumnya aku sudah siapkan untuk cetakannya ini, jadi masing-masing ini sudah aku basahi dengan menggunakan air matang agar nanti lebih mudah pada saat nanti sudah set pudingnya. Karena aku mau bikin untuk puding Oreo-nya ini berbentuk diagonal, jadi aku pakai cetakan bolu mini seperti ini untuk menyanggah di bagian bawahnya. Setelah itu mulai tuang puding Oreo-nya, jadi ini hanya pakai setengah bagiannya aja, aku tuang satu persatu ke semua cetakan. Dalam satu resep ini aku bisa hasilkan kurang lebih sebanyak 12 cetakan dengan volume yang kurang lebih sama ya, seperti cetakan yang ada di video. Setelah selesai, kemudian diamkan hingga diaset kurang lebih selama 15 menitan. Setelah set, lanjut bikin untuk layer yang selanjutnya. Jadi aku pakai satu bungkus Milo, ini yang ukuran kecil. Sebelumnya aku tambahkan dulu untuk Milonya ini dengan menggunakan air panas. Jadi ini aku cairkan dulu agar lebih mudah untuk mencampurkan antara cairan Milo ini dengan puding susunya. Nah, otomatis puding susu yang satu bagiannya tadi itu sudah set, jadi aku panaskan kembali. Nah, jadi ini sudah aku panaskan dan sudah mencair kembali untuk puding susu yang satunya lagi. Lanjut masukkan untuk Milo yang sudah dicairkan dengan air panas. Setelah itu aduk rata hingga benar-benar semua bahan tercampur. Kemudian pastikan dulu untuk puding Oreo-nya ini sudah set. Kemudian posisikan kembali dengan posisi lurus ya. Jadi aku sisihkan dulu cetakan bolunya. Dan kemudian mulai tuang puding Milonya ke atas puding Oreo, jadi ini nggak sampai penuh, hanya setengah bagiannya aja. Setelah itu diamkan kembali hingga dia set kurang lebih selama 15-20 menitan.
Dan setelah layer keduanya ini sudah set, panaskan kembali puding Oreo-nya dan tuang di atas puding Milo-nya hingga semua puding Oreo habis. Setelah itu diamkan di suhu ruang kurang lebih selama 3 jam atau boleh juga dimasukkan ke dalam lemari es hingga dia benar-benar set. Dan ini dia kurang lebih selama 3 jam aku diamkan di suhu ruang, kemudian aku masukkan juga di dalam lemari es. Dia sudah benar-benar set dan siap untuk kita keluarkan dari dalam cetakannya. Untuk kemasannya aku pakai cetakan dengan 9 sekat seperti ini ya, agar nanti lebih mudah saat dimasukkan ke dalam boxnya. Untuk cara mengeluarkan pudingnya dari dalam cetakan, tinggal kita tekan-tekan ke semua sisinya. Nah, jadi seperti ini ya, contohnya di video, sampai benar-benar terlihat ada rongga udara di bagian sampingnya. Setelah itu langsung keluarkan di atas cetakan 9 sekatnya. Nah, kalau masih kesusahan untuk mengeluarkan puding dari dalam cetakan ini, bisa juga kita pakai tusuk gigi yang masih baru seperti ini ya. Jadi terlebih dahulu kita bersihkan, kemudian mulai tusuk secara perlahan di bagian samping satu sisi aja. Dan setelah itu keluarkan puding dari dalam cetakan, jangan lupa untuk ambil kembali tusuk giginya. Dan selain menggunakan cetakan 9 sekat ini, untuk pengemasannya aku juga pakai cup tin wall dengan volume 300 ml. Kalau pakai cup tin wall ini caranya lebih mudah lagi, jadi tinggal langsung kita keluarkan di dalam cup tin wallnya, kemudian ambil untuk tusuk giginya dan sudah jadi seperti ini. Dan ini dia puding Milo Oreo-nya sudah siap untuk kita nikmati. Tanpa fla ini juga sudah pasti enak banget. Anak-anak juga yang pasti juga senang dan bisa untuk hampers ke segala acara. Nah, untuk cara penyajiannya yang pakai cup tin wall nih. Jadi pada saat akan dinikmati atau pada saat siap untuk kita sajikan, tinggal kita siram aja dengan menggunakan fla. Jadi flanya ini bebas, boleh pakai fla coklat seperti aku atau bisa juga pakai fla vanilla. Untuk resep flanya, kamu bisa lihat di kolom deskripsi ya. Aku sudah punya 3 resep fla dan itu benar-benar rekomen banget, kamu bisa pilih salah satunya. Dan saat ini aku juga mau cobain untuk puding yang sudah aku campurkan dengan fla coklat. Dari tampilannya ini benar-benar cantik banget dan saat dinikmati itu benar-benar enak banget. Perpaduan antara Milo, kemudian campuran Oreo, susu, dan juga coklat. Benar-benar rekomen banget, cocok dan juga enak banget yang pasti di lidah anak-anak, juga orang dewasa. Untuk ide jualan dijamin auto laris manis yang pasti anak-anak pasti suka banget. Dan kalau dijual secara bijian atau per biji itu juga bisa. Kalau dijual secara satu cetakan, jadi dengan isi 9 sekat ini, bisa dijual dengan kisaran antara 130 sampai dengan 180. Jadi masing-masing ini tergantung dari harga bahan baku di awal dan juga berapa persen keuntungan yang akan kamu ambil. Nah, jadi gimana, gampang kan cara bikinnya? Yang pasti kamu juga bisa bikin sendiri di rumah. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe dan juga loncengnya. Like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.